Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala SDT Nurul Fajri, Ustadz Muhammad Salahuddin, SSI MPD. Yang terhormat Ketua MPMG Bahasa Arab SIT Nurul Fajri, Ibu Rosi Nur Solihat, SPDI. Yang terhormat pemateri kita Ustadz Fatihun Nada, LCMA. Yang terhormat para peserta semua webinar Arabik pada siang hari ini. Uhayyikum bi tahiyatul Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul 'ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum wa ta'allamul fara'ida fa innaha min dinikum. Naharun sa'idun. Selamat siang semuanya. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadal barnamaj fi hadhil muhadarah webinar Arabik yang diadakan oleh MGMP Bahasa Arab SIT Nurul Fajri. Sebelum kita mulai acara, marilah kita buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama. Ala hadiniyah walikul niyatin salihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar semuanya peserta webinar Arabik? Kaifa halukum? Khair. Kalau di negara Arab, khususnya di negara Teluk, kalau ditanya kaifal, jawabnya alhamdulillah kuais. Kalau di negara Arab Al-Maghribul Arabi, di tempat saya belajar dulu ya di Maroko, itu kalau ditanya kaifal, jawabnya alhamdulillah mizyan. Ada perbedaan antara Arab di negara Teluk dan di Arab di negara Al-Maghribul Arabi atau negara Arab yang di Afrika Utara. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan, kemudian sambutan. Yang pertama, sambutan dari Kepala SDT Nurul Fajri, yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Salahuddin, SSI MPD, Al-Waqf wal Fursah, fal yatafaddal mashkuran. Naam, syukran jazakallah Ustaz Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatul Islam thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala Rasulillah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua MGMP Bahasa Arab Sekolah Islam Terpadu Nurul Fajri, Ibu Rosi Nur Solihat, SPDI. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru yang hadir, baik dari internal Nurul Fajri ataupun dari luar guru-guru Nurul Fajri.
anak-anak Pak Guru yang hadir, yang ikut pada kesempatan hari ini, khususnya anak-anak SMA. Kemudian yang terhormat, yang kami banggakan, narasumber kita, Ustazuna Fatihun Nada LC MA. Kaifahalukum ya Ustaz? Alhamdulillah khair. Wais, lama nggak ketemu ini, terakhir ketemu waktu di tempat Pak Wasan. Sehat selalu Ustaz ya. Alhamdulillah. 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 Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Dengan izin Allah pada siang hari ini dari tim MGMP Bahasa Arab SIT Nurul Fajri melaksanakan kegiatan webinar. Mudah-mudahan nanti acaranya dapat berjalan dengan lancar dan tentunya juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Salawat beriring salam terlupa kita aturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga teruntuk keluarga Rasulullah, para sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang istiqomah dengan dinul Islam sampai dengan yaumul akhir. Bapak dan Ibu peserta webinar yang kami hormati, saya izin mengutip ayat Al-Qur'an, tepatnya dalam surat Yusuf ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang artinya sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab agar kita semua dapat memahaminya. Sebagaimana yang kita ketahui, bahasa Arab juga adalah sebagai bahasa resmi internasional nomor 1. Bisa kita lihat, bisa cek di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, jadi mudah-mudahan ya dengan kegiatan webinar ini menambah giroh semangat kita sebagai guru untuk memberikan bimbingan khususnya kepada anak-anak kita semua untuk generasi-generasi milenial, dan mungkin nanti akan disampaikan secara detail dengan baik oleh pembicara kita Ustadz Fatihun Nada ya, berkaitan bagaimana kita meningkatkan kecintaan terhadap bahasa Arab khususnya bagi generasi milenial ya. Dan bahasa Arab ini ya bahasa Al-Qur'an yang kita pakai sehari-hari. Nah, tentunya ini menjadi bahasa kita semua ya, bahasa Al-Qur'an, bahasa resmi PBB nomor 1. Dan mudah-mudahan anak-anak kita ini tergugah cinta ya, memiliki mahabbah yang luar biasa terhadap bahasa Arab untuk mempelajarinya. Insya Allah mudah-mudahan ya, sebenarnya bahasa Arab dibilang mudah, susah, dibilang susah, mudah ya kita ambil mudahnya aja Ustaz ya. Jangan yang kena nahu sorop yang belet-belet. Nah, kita yang kira-kira gampang aja bahasa Arab. Ya, mudah-mudahan anak kita nanti tenang semuanya. Mungkin itu sebagai pengantar. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada tim MGMP yang sudah melaksanakan kegiatan ini, Bapak dan Ibu guru yang sudah berpartisipasi, dan juga kepada Ustadz kita, Ustadz Fatih. Ya, ini kita bertemu secara virtual. Mudah-mudahan nanti kita undang Ustadz di Nurul Fajri. Ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Nanti kita bisa undang antum datang di Sekolah Islam Terpadu Nurul Fajri. Kita bisa tatap muka untuk memberikan penjelasan materi yang lainnya kepada guru-guru yang ada di Sekolah Islam Terpadu Nurul Fajri. Salam hormat Ustadz Fatih kepada dosen-dosen di Kuliatud Dirasah Islamiyah, pada Ibu Wakil Dekan, Ibu Aida, Pak Dekan, Pak Dr. Syrozi ya? Ya, betul. Salam hormat ya pada Ustadz Khairul Mustakfirin. Ya, saya alumni angkatan kedua di Kuliatud Dirasah Islamiyah. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Ya, Bapak Ibu guru bisa mengikuti kegiatan webinar ini dengan baik dan lancar. Saja, terima kasih. Selamat melaksanakan. Mari sama-sama kita menyimak kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan Ustadz Muhammad Salahuddin SSI MPD. Baik. Nuwasil al-barnamaj ar-raisi, kita lanjut ke acara inti.
Sebelumnya uridu an aqra'alakum as-siratuz zatiyah min al-Ustad Fatihun Nadia LCMA. Baik, qabla dalik saya akan membacakan CV beliau, pembicara kita, Ustadz Fatihun Nada, LCMA. Nama lengkap Fatihun Nada, tempat dan tanggal lahir Semarang, 17 September tahun 1985. Riwayat pendidikan beliau dimulai jenjang S1-nya di Universitas Al-Azhar Mesir dari tahun 2004 sampai 2008, jurusan Hadis dan Ulumul Hadis. Lalu S2 beliau di Institut Ilmu Al-Quran, jurusan Ilmu Hadis tahun 2010 sampai 2012. Dan mulai 2012 sampai sekarang melanjutkan pendidikan S3 dalam bidang jurusan Hadis dan Ulumul Hadis di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pekerjaan beliau sekarang adalah dosen mata kuliah Ulumul Hadis, kemudian praktikum ibadah dan praktikum qiraah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Karena apa ya? Pengalaman organisasi beliau tahun 2020 sampai 2021 di Az-Zahra Journal for Islamic and Arabic Studies sebagai Chief Editor. Kemudian tahun 2019 sampai 2021 di Jurnal Islam Nusantara, Lembaga Ta'lif wan Nashr di PBNU Jakarta sebagai Editorial Board. Selanjutnya tahun 2020 sampai 2025 Komisi Penelitian Pengkajian dan Pengembangan dan Pengetahuan MUI Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sebagai anggota. Tahun 2020 sampai 2025 menjadi Lembaga Bahsul Masail PCNU Kabupaten Bekasi sebagai ketua. Baik, itulah CV dari pembicara kita pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memberikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan materi tentang meningkatkan mahabbah terhadap bahasa Arab untuk generasi milenial. Sebelumnya dimohon untuk mengaktifkan videonya ya, Bapak Ibu semua. Ayyuhal ikhwan wal akhwat. Sebelum kita mulai materi dari video. Mubasyaratan al-waqt wal fursah alaihi falyatafaddal mashkuran ila Ustaz Fatihun Nada LCMA. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل صوتي مسموع؟ نعم أستاذ. الحمد لله. نعم أستاذ. لأنني سمعت صوت الابن أو البنت من أحد المشاركين اليوم، ولكن لا بأس به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تذكرون. الآية. السادة الأفاضل الكرام، yang pertama
Bapak Al-Ustadz Muhammad Salahuddin, SSI MPD, selaku Kepala SDIT Nurul Fajri. Lalu yang berikutnya, Bapak Al-Ustadz Muhammad Umar Latif, LC, selaku Raisul Jalsah di hadhil muhadarah al-internetiyah. Dan berikutnya, Ibu Ustazah Rosi Nur Solihat, selaku Ketua MGMP Bahasa Arab SIT Nurul atau SDIT Nurul Fajri, juga para Ustadz ya, dan Ustazah di lingkungan SIT, khususnya SDIT Nurul Fajri, yang mudah-mudahan pada kesempatan kali ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya Al-Ustadz Imam Syafi'i ya, yang telah menghubungkan kegiatan ini bersama saya. Artinya beliau menjadi wasilah saya dapat bertemu dengan guru-guru SIT atau SDIT Nurul Fajri yang sangat luar biasa. Kepala sekolah adalah khirij Kulliyatid Dirasatil Islamiyyati wal Arabiyyah di Jami'ati Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, tentunya ini adalah hal yang sangat membanggakan, tidak hanya bagi FDI tetapi juga bagi SDIT Nurul Fajri, karena FDI adalah satu-satunya perguruan tinggi negeri di Indonesia yang melaksanakan perkuliahan atau pembelajaran di tingkat perguruan tinggi dengan metode bahasa Arab seutuhnya, dengan kurikulum Universitas Al-Azhar Kairo. Lalu juga ada Raisul Jalsah di hadhil muhadarah al-'amah Ibro Zoom, Ustadz Muhammad Umar Latif, LC, ya. Beliau khirij Ihdal Jami'at di Al-Mamlakah Al-Maghribiyah. Ya, alhamdulillah, ini juga kebanggaan tersendiri bagi SDIT atau SIT Nurul Fajri, karena ditopang oleh SDM yang cukup mumpuni, khususnya di bidang bahasa Arab dan juga bidang kajian ilmu keislaman. Jadi saya di sini seperti menggarami air laut berarti ya, karena Bapak Ibu semuanya ini sudah ditemani, sudah setiap hari dibersamai oleh orang-orang yang memang sebetulnya sudah memiliki kapasitas dan kualitas yang sangat bagus dalam bahasa Arab. Cuma mungkin saya hanya berbagi pengalaman di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, yang mungkin ini nanti akan memperkaya kita semuanya. Seperti tadi kata Ustadz Muhammad Umar, ya, antara negara Arab satu dengan negara Arab lainnya itu juga punya keunikan dalam berbahasa. Jadi antara alhamdulillah kuais, ya, alhamdulillah keadaan baik, dengan alhamdulillah apa tadi Ustaz, saya kok kalau di Maghrib Mizyan, Ustaz. alhamdulillah Mizyan. Ya. Ini kalau di daerah Maroko atau Maghrib sana. Ya, kalau di Saudi berbeda lagi mungkin nanti kan. Mungkin lebih resmi atau punya bahasa hari atau sehari-hari tersendiri. Ya, ini mudah-mudahan pertemuan kita kali ini memperkaya kita semuanya. Saya dapat sesuatu, juga Bapak Ibu insya Allah mendapatkan sesuatu yang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita pada kesempatan kali ini adalah meningkatkan mahabbah
terhadap bahasa Arab bagi generasi milenial. Ya, karena memang peserta didik yang kita hadapi saat ini masuk pada generasi milenial ya, atau aljil apa bahasanya itu milenial itu alfiyah ya. Jadi generasi yang betul-betul tantangannya berbeda dengan yang kita hadapi saat dulu lah, kira-kira begitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ma'akum Fatihun Nada. Ana ma'akum li'annakum tuhibbuna al-lughatal arabiyyah. Jadi karena memang acara kita adalah tentang bahasa Arab, ya saya bisa hadir bersama Bapak Ibu. Kalau bahasa Inggris mungkin saya tidak bisa hadir di sini karena bukan kualifikasi saya, bukan kompetensi saya untuk bersama dengan Bapak Ibu. Jadi karena Bapak Ibu memang sudah cinta dengan bahasa Arab, ya maka saya bisa hadir di sini. Mohon maaf sebelumnya Ustadz Umar, hal minal musyarikin fi hadzal barnamij talabah min ma'had atau madrasah Nurul Fajri? Naam. Apa siswa-siswi Nurul Fajri dalam kegiatan hari ini? Nah, Ustaz ikut hadir. Alhamdulillah. Saya syahadtu ba'dal thalabah. Alhamdulillah di sini juga ada beberapa peserta didik. Berarti dari SD IT ya, Bu Rosi ya? SMA IT. Oh, ini SMA IT-nya? Oh gitu. Oke. Saya baru masuk begitu ya. Berikutnya, insya Allah kita akan melihat 3 hal inilah dalam kesempatan kali ini. Ada pendahuluan, nanti kita melihat sama-sama urgensitas dan realitas bahasa Arab zaman sekarang. Kemudian ada pembahasan bagaimana kita melakukan upaya peningkatan kecintaan terhadap bahasa Arab bagi peserta didik kita semuanya. Dan yang terakhir adalah nanti kesimpulan hasilnya itu apa, kira-kira seperti itu. Nah, pertama ini ada urgensitas, tetapi juga berhadapan dengan realitas. Jadi kita akan bahasa Arab itu sebetulnya bahasa yang sangat penting, tetapi realitasnya khususnya di Indonesia tidak sebanding dengan urgensitas bahasa Arab itu sendiri. Yang pertama, kita lihat urgensitas bahasa Arab. Setidaknya kalau saya mencatatkan ada 4. Mungkin nanti Bapak Ibu atau para ustadz atau ustadzah lainnya nanti bisa menambahkan. Tapi yang saya catatkan ada 4 ya. Yang pertama, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Sehingga orang yang mampu berbahasa Arab sudah otomatis dia mampu memahami Al-Quran. Sebaliknya otomatis bahwa orang yang tidak mampu berbahasa Arab maka tidak mampu memahami Al-Quran dengan baik. Mungkin bisa memahami artinya, tetapi belum tentu memahami makna kandungannya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bahasa Arab adalah bahasa internasional. Seperti tadi yang disebutkan oleh Ustadz Muhammad Salahuddin, ya, bahwa bahasa Arab adalah bahasa internasional resmi yang diakui oleh PBB. Lalu yang ketiga adalah bahasa Arab adalah bahasa terkaya. Artinya terkaya ini dari jumlah kosakatanya itu sudah menunjukkan bahwa bahasa Arab ini punya kelebihan dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Bayangkan salah satu penulis Al-Iraqi ya,
dalam kitabnya Al-Mufassal fi Tarikh al-Arab qabla al-Islam menyebutkan bahwa ada setidaknya 12.305.052 kata di dalam bahasa Arab. Ya, ini kita kalau sudah hafal 1 juta udah bisa ngomong Arab lah kira-kira begitu. Kalau sudah hafal 5 juta, wah itu sudah pantas pergi ke Arab ya. Nah, kalau sudah hafal 10 juta kata, itu sudah bisa jadi presiden Arab nanti. Ada 12 juta kata gitu kan. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah bahasa Arab adalah bahasa terindah di dunia, kira-kira seperti itu. Nah, ini dikutip oleh Sadi Hamid, seorang peneliti dari saya lupa tapi di Amerika Serikat. Oke. Nah, ini. Jadi bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an yang tadi saya jelaskan bahwa untuk mengetahui makna kandungannya otomatis harus dengan seluk-beluk bahasa Arab. Tapi memang ini mungkin tingkatan yang advance, apa namanya, yang tadi disebutkan oleh Ustaz Salahuddin bahwa ada perangkat ilmu yang namanya nahwu, shorof, balaghah, kemudian apa namanya, ada lain sebagainya lah, saya lupa. Tapi ada banyak ragam ilmu bahasa Arab yang bisa menunjang hal ini. Tentu memang ini bagi kalangan tertentu saja tuntutannya untuk mendalami bahasa Arab dengan tanda seperti itu. Kalau untuk kalangan milenial, saya rasa ketika mereka mengenal bahasa Arab melalui Al-Quran, sudah bisa membaca Al-Quran dan mengetahui beberapa arti kata dari ayat-ayat Al-Quran, maka itu sudah cukup baik sekali. Jadi bisa pengenalan atau pembelajaran bahasa Arab melalui Al-Quran. Jadi mereka diminta mengenali arti kata per kata atau beberapa kata yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Atau kalimat bisa ditingkatkan dalam bentuk kalimat. Cuma bahasa Al-Quran sekali lagi bukan bahasa sehari-hari yang bisa dipraktekkan dalam apa namanya, dalam interaksi sesama orang, sama manusia. Karena bahasa Al-Quran melampaui apa namanya, bahasa sehari-hari, bukan bahasa sehari-hari. Nah, berikutnya, bahasa Arab adalah bahasa internasional yang masuk ke bahasa resmi PBB itu di urutan ke-6, karena dia masuk sebagai bahasa resmi internasional PBB itu setelah 5 bahasa terdahulu sudah diakui pada era sebelumnya. Jadi bahasa Arab menjadi bahasa ke-6 yang resmi diakui PBB sebagai bahasa internasional. Sehingga konsekuensinya segala macam kegiatan dan dokumen atas kegiatan segala organisasi di bawah naungan PBB harus melampirkan pula naskah dengan bahasa Arab. Jadi kalau ada sidang-sidang PBB, maka bahasa Arab itu menjadi salah satu naskah yang dituliskan hasil sidang tersebut. Selain bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, bahasa Rusia, bahasa Mandarin, yang ke-6 bahasa Arab. Jadi bagi yang tidak mengerti bahasa Inggris dan teman-temannya yang lain, itu bisa mempelajari bahasa Arab untuk nanti bisa juga membaca dokumen resmi PBB. Ya, karena semua hasil pertemuan, hasil dokumen resmi PBB juga ditranslate atau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, jadi ada 6 bahasa resmi PBB sampai saat ini. Kalau nggak salah bahasa Arab, saya lupa tahun berapa itu masuk ke dalam bahasa resmi PBB. Nah, yang berikutnya tadi saya katakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa terkaya di dunia. Ini yang dilansir oleh oleh salah satu lembaga pengembangan bahasa Arab di Timur Tengah ya.
bahwa bahasa Arab itu sekarang, kalau tadi kan saya kutip dari kitab Al-Mufassal ya, kalau ini sudah saat ini itu sudah mencapai 12.302.912 kata. Nah, urutan berikutnya itu bahasa Inggris hanya memiliki 600.000 kata. Kemudian bahasa Prancis 150.000 kata. Kemudian bahasa Rusia 130.000 kata. Nah, ini Bapak Ibu, apakah ada yang mengampu pelajaran bahasa Indonesia di Nurul Fajri yang hadir saat ini? Nggak ada, Ustaz. Oh, tidak hadir. Ya. Saya ingin tanya, bahasa Indonesia itu punya berapa kata sebetulnya? Jadi nanti bisa dibandingkan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia gitu kan. Apalagi kalau kita temukan di dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata yang sebetulnya punya akar kata dalam bahasa Arab gitu. Saya kalau manggil bapak saya itu abah. Jadi orang Arab itu juga punya kata semacam itu ya, abah gitu. Jadi abah ya sama bapak juga, tapi kalau abah dalam bahasa Arab itu artinya adalah bapaknya gitu. Tapi kalau ada abah dalam bahasa Indonesia itu artinya ya biasanya bapak gitu. Bapak sendiri atau ya mungkin abah orang lain gitu. Ada juga yang setiap hari kita temui kata kursi, itu juga berasal dari bahasa Arab. Nah, ini nanti yang akan membedakan antara bahasa Arab dengan bahasa lainnya, sehingga disebut sebagai bahasa terkaya di dunia. Ya, jadi jumlah katanya. Kemudian yang berikutnya, bahasa Arab adalah bahasa terindah. Ini yang tadi disampaikan oleh Syadi Hamid. Beliau seorang peneliti di salah satu lembaga penelitian di Amerika Serikat, saya lupa namanya. Dalam sebuah cuitan di Twitternya, dia katakan bahwa Arabic is the world's most beautiful language. Jadi ya bahasa Arab ini bahasa yang paling indah di dunia. Ya. Jadi ini salah satu yang dia contohkan keindahannya adalah ketika ada huruf mim dan nun. Huruf mim dan nun, dua huruf di dalam bahasa Arab. Yang itu bisa memiliki banyak makna atau arti dan sekaligus bisa dihubungkan dalam satu kalimat ya, dan punya makna yang luar biasa. Jadi tidak sekedar makna asal-asalan, bukan sekedar ya hiburan kalimat yang jokes misalkan, tapi ini punya makna yang luar biasa. Nah, jadi kalau kita baca man manna min mannin munna minal mannan, barang siapa yang memberikan atau ya memberikan sesuatu dari pemberian yang dia dapatkan, maka dia akan diberikan dari sosok yang maha pemberi. Jadi ini kan susunan katanya mim nun, mim nun, mim nun, mim nun, mim nun, mim nun. Nah, nanti ini tambahannya beda. Jadi tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali huruf mim dan nun diletakkan berjejeran dan dibaca dengan varian yang berbeda. Masing-masing varian bacaan punya arti tersendiri, dihubungkan masih punya arti lagi, dan artinya sangat tinggi gitu ya. Bukan arti-arti biasa. Mungkin dalam bahasa Inggris saya pernah juga
mendapatkan struktur kalimat yang apa ya, kalau nggak salah dari kata can, ya. Jadi kata can itu bisa disusun menjadi satu kalimat gitu ya. Tapi tidak mungkin sampai 6 can kalau saya rasa gitu. Mungkin cuma 3 atau 4 can saja yang bisa disusun gitu kan. Selanjutnya sudah kalau mau ditambahkan sudah tidak punya makna lagi nanti. Nah, kalau bahasa Arab ini sampai 6. Ini salah satu saja. Sebetulnya di sisi lain ketika sampai pada tahap ilmu balaghah, di situ memang baru kelihatan sekali keindahan bahasa Arab dibandingkan bahasa-bahasa yang lainnya. Nah, oke. Itu tadi semua. Jadi kita tahu bahwa bahasa Arab itu bahasanya Al-Quran, bahasa Arab itu bahasa internasional, bahasa Arab itu paling kaya dan paling indah. Ini kan sudah luar biasa. Jadi ibaratnya kalau kita tahu 4 ini, terus kita hanya berpikir berarti bahasa Arab ini adalah bahasa yang luar biasa dan saya harus menyukai, mencintai, dan mempelajarinya. Itu kan kira-kira begitu. Tapi realitasnya kan berbeda. Di Indonesia, kalau ada orang belajar bahasa Arab, kemudian ada kawannya lain belajar bahasa lain, misalkan bahasa Inggris, atau misalkan bahasa Perancis, atau bahasa Mandarin, dan lain sebagainya. Maka kawannya akan bertanya, ngapain belajar bahasa Arab? Ya, ini kan realitas di Indonesia. Jadi seolah-olah orang Indonesia belajar bahasa Arab itu tidak punya tujuan jelas nanti gitu. Untuk apa? Ngapain? Dengan alasannya apa? Yang mendorong untuk belajar bahasa Arab itu apa? Jadi akhirnya semangat untuk belajar bahasa Arab hilang lagi. Ada lagi yang bertanya, mau jadi apa belajar bahasa Arab? Jadi realita dunia pendidikan di Indonesia sekarang ini kan memang goalnya itu kan adalah pekerjaan gitu ya. Jadi sekolah mencari ilmu sekaligus mencari ijazah yang ya tujuannya rata-rata mereka adalah untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, di Indonesia masih banyak pertanyaan yang skeptis terhadap institusi atau lembaga pendidikan bahasa Arab. Jadi kalau belajar bahasa Arab, nanti mau kerja apa? Mau jadi mau jadi apa gitu kan? Padahal di Indonesia itu basic dunia pendidikan itu cukup kuat antara yang basic Islam dengan misalkan basic umum gitu ya. Sebetulnya kan cukup kuat. Jadi kalau kita melihat transformasi dunia pendidikan di Indonesia, itu lembaga pendidikan Islam itu lebih punya transformasi cukup kuat dibandingkan yang lembaga pendidikan umum. Bayangkan dari pesantren yang tadinya hanya mengaji kitab, kemudian sampai saat ini sudah ada lembaga pendidikan misalkan dengan corak Islam terpadu, misalkan dengan corak boarding school, misalkan dengan corak kalau di Kementerian Agama ada MAN-PK dan lain sebagainya. Ini kan transformasi yang luar biasa. Sehingga sebetulnya orang yang belajar bahasa Arab itu jangan takut nanti mau jadi apa. Yang belajar bahasa Arab mau jadi ustadz, kiai, ada pesantren. Yang belajar bahasa Arab mau jadi ilmuwan, ada nanti tempatnya lagi. Ya, misalkan di insan cendekia, misalkan, atau di tempat-tempat lain sebagainya. Ya. Itu sudah sangat bertransformasi. Tapi sayangnya pertanyaan ini masih ada. Mau ngapain belajar bahasa Arab, mau jadi apa belajar bahasa Arab. Akhirnya semangatnya kendor lagi. Karena lihat teman yang belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, ini hal yang harus kita respons dengan baik ya, agar peserta didik kita ini kemudian tidak mengalami
patah semangat atau untuk cinta terhadap bahasa Arab. Ada harus upaya-upaya yang kita lakukan. Yang sederhana saja di sini. Pertama, lingkungan sekolah. Jadi ini sangat penting sekali. Minimal ya papan-papan pengenal atribut fasilitas sekolah itu harus ada yang bahasa Arab. Gitu ya. Ini nama sekolah kita adalah Sekolah Islam Terpadu Nurul Fajri. Jadi gerbangnya harus ada tulisan Sekolah Islam Terpadu Nurul Fajri yang berbahasa Arab. Ya. Minimal itu, gerbangnya harus ada. Sudah ada ya Pak Ustadz Salahuddin ya? Atau Pak Ustadz Umar? Gerbang sekolah sudah ada teks bahasa Arabnya ya? Belum ada. Belum ada. Oh, belum ada. Lagi di proses untuk Siap. pembuatan. Insya Allah dalam waktu dekat akan dipasang juga. Alhamdulillah. Bahasa Arab dan bahasa Inggris juga. Ya, alhamdulillah. Nah, ini nanti kalau saya datang ke sana berarti sudah ada ya Pak Ustadz ya? Tafadhol Ustaz. Marhaban. Marhaban bik. Yang pertama, yang kedua lingkungan belajar. Jadi hal-hal yang sederhana dari bahasa Arab biasanya kalau dalam KBM itu kan ada pendahuluan, salam, kemudian ya ramah tamah guru kepada peserta didik, tenaga pendidik kepada peserta didik. Itu kalau bisa disetting, ada setting draft gitu ya, dituliskan dengan bahasa Arab. Nanti ada Pak Ustadz Umar, ada Pak Ustadz Salahuddin, ada Ustadz Imam Syafi'i dan Ustazah Rosi. Insya Allah mereka bisa menyiapkan minimal pendahuluan dan penutup KBM itu ada nuansa bahasa Arabnya. Jadi nanti dituliskan saja Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kaifa halukum ya, boleh tolabah atau ya abnai. Ya, kalau saya senangnya kaifa halukum ya abnai. Jadi bahasanya bagaimana kabar kalian wahai anak-anakku. Nah, jadi nanti anak-anaknya senang gitu dipanggil seperti itu. Nanti Ustadz Umar tulis alhamdulillah, mau yang kuais, mau yang mie izin gitu ya. Nanti ditulis. Dan itu anak diminta untuk mempraktekkan. Minimal saja pembukaan pembelajaran dan penutup. Nah, kalau bisa tidak hanya guru bahasa Arab yang mempraktekkan ini, tapi guru-guru bidang pelajaran lain juga diminta untuk mempraktekkan ini. Ini efektif. Jadi telinga dan lisan anak-anak sudah menjadi biasa untuk mengucapkan dan mendengarkan bahasa Arab. Kalau sudah biasa gitu, salah dengarnya cintanya tumbuh. Yang ketiga, inovasi bahasa Arab dalam pembelajaran. Artinya harus memang kita memperkaya pembelajaran bahasa Arab yang jadi ada textbook, ada materi non textbook lah gitu. Nah kalau textbook ini teori ya artinya memang bobotnya cukup besar. Tapi bagaimana kemudian sebuah teori itu menjadi dekat kepada anak-anak, ya itulah harus diupayakan. Karena kalau hanya mengandalkan buku bacaan, ya meskipun buku bacaannya sudah ada gambar, sudah berwarna, ini sudah mulai ada inovasi pembelajaran. Tapi kemudian bagaimana itu ditingkatkan dengan menggunakan media pembelajaran yang lainnya, bisa video atau lain sebagainya. Nah ini harus ada inovasinya. Yang terakhir, lingkungan media sosial. Ini kan anak-anak milenial, jadi bagaimana kita mengenalkan media sosial tapi nuansanya Arab. Di nonton YouTube nanti YouTube yang bahasa Arab, nonton buka Facebook ya dikasih tahu nih
ada fans page atau akun Facebook dari Arab, tapi yang menarik gitu. Jadi yang menarik yang dekat dengan mereka. Jadi mereka senang. Nah, ini contoh ya. Misalkan bagaimana sekolah itu men-setting ruangan area sekolah itu nuansanya Arab atau nuansanya ada bahasa Arabnya. Ruang kepala sekolah ditulis apa bahasa Arabnya. Ruang kelas ditulis bahasa Arabnya. Perpustakaan ditulis. Toilet ya ditulis bahasa Arabnya. Ya. Yang agak resmi lah tapi bahasa Arabnya. Jangan kalau toilet jangan hammam gitu ya. Kalau hammam itu bahasa kurang resmi ya. Bisa yang resmi kan dauratul miyah gitu ya. Jadi itu nanti bisa mengenalkan. Dan kalau sudah melihat anak itu ini kan sudah ada di otak gitu. Otak kita itu kan nggak harus membaca untuk merekam informasi, melihat saja kan sudah ingat itu. Jadi dilihat semuanya, diperlihatkan. Lapangan, nah nanti ya semuanya dituliskan dalam bentuk bahasa Arab. Itu sangat menarik ya. Lama-lama dia suka. Nah yang berikutnya, KBM. Kalau tadi saya menyampaikan tentang memasukkan ya bahasa Arab dalam kegiatan KBM, minimal pembukaan dan penutup. Ini ada yang lebih menarik lagi, bagaimana native speaker itu hadir untuk memberikan KBM. Saya belum tahu apakah di Nurul Fajri ini sudah pernah ya artinya menghadirkan native speaker untuk ya entah kegiatan belajar atau kegiatan bersama peserta didik ya. Sudah pernah belum Bu Rosi? Belum, Ustaz. Belum. Ya, nanti kalau memang bisa diadakan kegiatannya, saya insya Allah bisa jadi fasilitas. Ya. Nanti ada beberapa rekanan ya di daerah Bekasi juga atau di Jakarta yang nanti insya Allah bersedia. Ya nanti minimal peserta didik Nurul Fajri kan dengar bahasa Arab dari orang Arabnya langsung gitu. Karena nanti beda sekali gitu ya. Cuma saya kasih tahu nanti orang Arab yang ngomongnya yang pelan-pelan, ngomongnya bahasanya yang resmi, ya bukan bahasa sehari-hari, ya biar nanti apa yang diucapkan itu agak dekat dengan peserta didik, ya yang pernah baca buku, oh ini bahasa Arabnya begini, ternyata diomongin sama orang Arab tuh begini gitu kan. Nah, apakah pelafalan Alhamdulillah bi khair, nah, itu apakah begitu orang Arab ngomongnya atau apa lain lagi gitu. Itu nanti itu kan peserta didik akan tahu dengan sendirinya, melihat langsung. Dan ini apa ya? Bisa jadi stimulus peserta didik itu akan senang belajar bahasa Arab. Karena dia bisa belajar bahasa Arab, bisa mendengar bahasa Arab itu langsung dari orang Arab. Dan di Indonesia saya rasa sudah banyak sekali lembaga pendidikan yang mengakomodir sistem ini. Jadi ada yang sampai mendatangkan dan menempatkan native speaker di area sekolah. Jadi betul-betul dia mengajar. Jadi setiap minggu itu datang untuk mengajar peserta didik di kelas. Dan ini ya cukup menghasilkan ya maksimal lah dalam proses KBM. Nah, kemudian ini poin ketiga tadi ya, inovasi bahasa Arab dalam pembelajaran yang tidak hanya mengandalkan textbook untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arab siswa, tapi juga harus dibarengi ya
gitu, ditemani dengan media-media lain. Kalau saya sedikit ambil contoh, ini ada di salah satu terlalu kencang ya Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu edisi dari video-video yang di-upload oleh salah satu akun YouTube ya. Judulnya, serialnya adalah Man Ana. Jadi, kalau bahasa kitanya siapa saya. Video ini adalah video untuk hiburan, tebak-tebakan kira-kira seperti itu. Jadi, pemirsa nanti diminta menebak siapa saya. Caranya nanti videonya akan memberitahu sekilas gambaran tentang saya. Misalkan tadi kan dibilang unzur ilayya gitu kan. Coba lihat saya. Terus wa'arif sifati, coba kenali karakter-karakter saya gitu kan. Wa'ata'araf, ya mumayyizati. Jadi sampai tebak siapa sih saya sebetulnya. Nah, ini salah satu video yang bisa, artinya menarik sekali ya untuk anak gitu, nanti belajar bahasa Arab. Saya bisa panggil salah satu anak tidak, atau salah satu peserta didik yang hadir saat ini? Ramsan Bu Rosi, Siregar. siapa kira-kira Bu Rosi? Ramsan Siregar. Siapa Pak Imam? Ramsan Siregar, Pak. Ramsan Siregar. Ramsan Hadir Siregar. tidak Ramsan? Hadir itu, Ustaz. Hadir ya? Ayo Ramsan. Videonya aktif tidak Ramsan? Nah, ini ya, Ramsan Siregar ya, pakai baju biru ya. Oke. Nah, nanti ini akan saya nyalakan videonya ya. Nah, nanti pendek-pendek saya stop ya. Saya stop. Saya pause ya, maaf, saya pause. Nanti coba kamu pelan-pelan ya, pertama boleh mengartikan atau nanti boleh menebak lah, oke? Siap ya? Siap Ramsan ya? Siap, Ustaz. Oke. Nah, yang tadi kebayang ya, maksudnya ya. Kebayang ya, maksudnya. Kebayang nggak, Ramsan? Belum, Ustaz. Oh, belum. Oke, coba kita lanjutkan lagi. Sampai tadi, kebayang? Sekali lagi, Ustaz. Oke, sekali lagi. Maaf. Ini ya.
Nah, sudah terbayang Ramsan? Man ana? Sudah, Ustaz. Oke, bisa disebutkan? Waduh. Ya, kalau masih belum ketangkep bahasa Arabnya, coba sebutkan bahasa Indonesianya. Apa tadi ada gambarnya dulu? Bentar, Ustaz. Perlu diulang lagi atau enggak? Boleh, Ustaz. Oh, diulang lagi. Sekali lagi ya. Dari sini saja. Wah, sudah kelepasan ini. Apa bahasa Indonesia, Ramsan? Apa bahasa Indonesianya nih? Artinya apa, Alkom? Gandum. Ya, gandum. Oke. Tadinya saya mau pause sebelum gambar dan tulisan ini, ternyata kelepasan. Ya, ini saya bisa bisa melihat bahwa video-video semacam ini akan sangat efektif ya untuk membuat peserta didik itu tertarik minimal dengan bahasa Arab, ya, punya rasa penasaran dengan bahasa Arab. Jadi kalau ada video kan nanti mereka bisa lihat-lihat ulang di rumah. Kemudian tadi kan ada beberapa kata atau kalimat yang bisa mereka dapatkan ya, baru yang di luar textbook. Nah, ini menarik. Apalagi generasi milenial ini kan generasinya generasinya video, generasinya gambar gitu. Jadi pembelajaran dengan itu lebih sangat dekat dengan mereka. Nah, ini yang poin 3 tadi, inovasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Mungkin Bapak Ibu pengampu atau tenaga pendidik bahasa Arab sudah juga mencoba ya menghadirkan video atau film dalam bahasa Arab gitu ya. Tapi yang kali ini saya coba share adalah hal yang mungkin sedikit berbeda, video singkat, dan itu punya nuansa nuansa tidak sekedar belajar bahasa Arab, tapi juga ada hal-hal lain yang bisa mereka dapatkan. Tadi kan bisa juga itu dengan dengan materi ilmu tentang gandum mengandung protein, vitamin dan lain sebagainya. Ini kan ilmu biologi atau apa ya? Itu kan nanti bisa seperti itu. Nah, yang berikutnya tadi saya singgung juga bahwa bagaimana peserta didik itu yang merupakan generasi milenial itu mereka dikenalkan juga dengan media sosial yang punya nuansa bahasa Arab. Jadi kalau mereka buka YouTube nanti coba dikasih tahu channel-channel YouTube yang berbahasa Arab. Kalau mereka aktif main Twitter, coba dikenalkan dengan akun-akun Twitter yang berbahasa Arab, tapi yang dekat dengan mereka, gitu ya. Yang suka, misalkan suka olahraga, ya maka
dikasih tahu channel-channel yang memang informasi bahasa Arab. Gitu kan. Nah, ini contohnya kalau saya ngambil di YouTube, ya, salah satu channel yang mengupload highlight pertandingan sepak bola, tetapi dengan siaran berbahasa Arab. Jadi nanti komentatornya itu pakai bahasa Arab. Nah, terus ya komentatornya full bahasa Arab, terus dari awal informasi ya sampai ketika ada gol dan sebagainya itu bahasa Arab. Bu Rosi atau Pak Imam, boleh saya minta satu peserta didik lagi yang lain? Tadi Ramsan sudah luar biasa. Ada lagi siapa peserta didik yang lain? Raditya Hausan, Mbak. Raditya. Baik. Raditya hadir? Hadir, Ustaz. Raditya. Hadir ya Raditya ya? Ada suaranya? Hadir. Ada suaranya Raditya? Ada, Ustaz. Ada. Oke. Saya nanti akan putarkan video YouTube, saya ambil dari YouTube, tentang highlight pertandingan ya. Ya Liga Inggris lah. Nah, saya penggemar salah satu klub di Liga Inggris. Saya minta kamu nanti menebak, mencari dalam video tersebut bahasa Arab ya, yang artinya adalah satu penalti. Raditya, dengar ya? Raditya. Ya, benar, Ustaz. Oke, itu dulu ya. Coba cari bahasa Arab dalam video ini yang artinya penalti. Derby. Audionya tidak terdengar, Ustaz. Gimana Radit? Audionya tidak terdengar. Oh, audionya nggak terdengar sama sekali. Kecil sekali, Ustaz. Oh, kecil. Kalau yang lain,
Kalau Raditya agak terganggu. Ini coba sampingnya Raditya di layar saya Nabil. Nabil. Sama Ustadz, semua Ustadz. Kedengeran nggak tadi suaranya? Enggak Ustadz, semua. Oh, kecil suaranya? Iya, semuanya. Ya Ustaz, tidak masuk suaranya. Apa? Tidak ada suaranya. Oh, kalau yang pertama tadi, video pertama? Ada tapi kecil sekali. Oh, gitu. Nah, atau bentar. Oke. Ini saya sudah keluarkan belum ini? Saya share screen langsung dari YouTube-nya saja. Kelihatan nggak ini? Terlihat. Oke. Suaranya sudah terdengar, Ibu? Belum? Oh, belum juga? Sudah terdengar belum? Belum. Radit juga belum? Ya, nggak tahu juga Ustaz. Oh, nggak ada suaranya malah. Masih belum ya? Belum. Oh, padahal sudah saya fullkan suaranya. Oke. Ya, karena memang ada gangguan suara, jadi saya hanya mengulaskan saja kembali bahwa di media sosial itu banyak sekali akun-akun atau pengantar bahasa Arab yang kita bisa gunakan, dan itu nanti kita akan merasa senang kalau kita menggunakannya. Itu tadi YouTube, di Twitter, di Facebook sama. Banyak sekali akun-akun yang bahasa Arab. Cuma cari yang peserta didik itu suka. Bola, yang suka bola kasih tahu akun bola bahasa Arab. Yang suka mainan lain atau informasi lain ya nanti disesuaikan. Ini sangat menarik. Nah, berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu yang punya HP, peserta didik juga punya HP, ya. Kita setiap hari pasti main WhatsApp ya, untuk jaringan informasi. Nah, silakan disetting handphone dengan settingan bahasa Arab. Jadi nanti tampilan WhatsApp-nya seperti ini. Nah, ini di bawah itu ada kamera, ada al-halat. Ya, al-halat nih status gitu ya. Nanti ada al-i'dadat ini ya. Al-i'dadat ini artinya setting. Ya. Lalu ini al-i'dadat isinya ar-rasail, al-mumayyizah, binajmah ya. Pesan-pesan yang diberi bintang gitu kan. WhatsApp lil web wal computer.
Ini nanti untuk membuka WhatsApp dari web atau dari komputer, hisab dan lain sebagainya. Nah, terus, nah ini di dalam tampilan pakai keyboard bahasa Arab. Nanti kalau notifikasi kita mengeluarkan nomor orang, anta azalta rakom siapa, anta azalta Hanzolah dan lain sebagainya. Nambahin juga nanti ada anta adofta siapa gitu ya. Nanti kita nge-share kamera, ini nanti nge-share foto video ya, maktabat suar video hat, kemudian mustanid ya, ini nanti dokumen ya, mauqi', ini nanti location, ini jihad ittisal, nanti kontak ya, ilgha batal. Jadi yang kecil-kecil begini itu bisa kita upayakan ya. Artinya peserta didik supaya sekali-kali diminta merubah setting bahasa HP-nya, tapi harus diingat dulu, dihafal dulu letak setting bahasanya di mana gitu kan. Jangan sampai kalau sudah terlanjur diganti setting Arab, terus mau ganti ke setting Indonesia, nggak ngerti. Jadinya bahasanya nggak bisa diganti, karena nanti semua unsur settingan HP itu akan berubah menjadi setting bahasa Arab. Ya minimal hafal, ini setting, kemudian urutan keberapa, itu nanti yang bahasa. Merubah bahasanya di mana sistemnya gitu. Nah, ini salah satu upaya saja. Jadi media sosial kita bisa kenalkan peserta didik dengan nuansa bahasa Arab. Dan itu adalah hidupnya mereka, hidupnya kaum milenial, hidupnya al-jil, al-alfiyah gitu ya. Oke, jadi ini kesimpulan yang akan kita lihat bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang menyenangkan bagi generasi milenial. Betul tadi kata kepala sekolah, Pak Ustadz Salahuddin, ya bukan bahasa yang susah. Kalau yang susah itu yang belajar nahwu sorof, belajar balaghah yang susah. Tapi kalau bahasa Arabnya, misalkan interaktifnya, misalkan bahasa media sosial, itu insya Allah gampang. Karena anak kecil itu nonton video YouTube ya bahasa Inggris, padahal mereka belum tahu bahasa Indonesia, itu sudah kenal bahasa Inggris duluan nantinya. Nah, itu juga begitu. Jadi setelah didik kita nonton saja video YouTube bahasa Arab, nanti lama-lama juga kenal bahasa Arab. Itu yang bisa saya bagi pengalaman atau hal lain ya dari kesempatan kali ini. Syukron jazilan, ya, hal min soal ya, nanti kalau ada pertanyaan Said Tasilbi, ini nomor WhatsApp saya, Awil Barid, ini alamat email saya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada Pak Isil Jalsah, Ustadz Muhammad Umar Rafiq. Syukron jazilan Ustadz, nashkuru syukron kathiron ilaika Ustadz Fathihun Nada LCMA alladhi qad a'tana al-muhadarah ilmiyah jayidah wa munasibah. Wal'an insyaallah sekarang untuk yang mau bertanya silahkan kepada para peserta webinar. Di sini tadi Ana sudah menuliskan untuk yang mau bertanya silahkan melalui chat. Ana bacakan ini silahkan. Yang pertama dari Abu Rafidoh dari SD Tahfiz Quran. Mana yang lebih didahulukan dalam memberikan pelajaran kepada kelas SD? Mufradat terlebih dahulu atau kata perintah dan larangan? Mungkin langsung saja Ustaz dijawab. Ya, baik. Ini nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu atau Ustazah yang punya kompetensi di bidang pendidikan. Karena ini nanti kan ilmunya lebih dekat kepada ilmu pendidikan. Tapi bagi saya, sebetulnya ini nanti tergantung saja pada model rule pendidikan. Jadi ada model pendidikan orientasinya adalah praktis, ya.
Maka yang dikenalkan adalah kata-kata sehari-hari, interaktif. Ya, jadi kata perintah, kata larangan itu dikenalkan. Tapi ada model role pendidikan yang lebih dekat pada apa ya, ibaratnya hafalan. Ya, hafalan. Jadi pertama hafalan dulu. Ya. Maka yang dikenalkan ya otomatis adalah kosakata sehari-hari, baik di rumah, di kelas, atau lain sebagainya. Ini kan saya ambil contoh, misalkan ya, di kita itu banyak anak kecil hafal, tapi belum tahu artinya. Hafal, tapi belum tahu artinya. Nah, ini memang model pendidikannya begitu, penanamannya hafalan dulu, nanti ketika sudah besar, dia akan dikenalkan maksudnya ini hafalannya ini apa. Jadi, dikembalikan pada role model atau kurikulum lah, misalkan kalau di sekolah kurikulum pendidikannya itu seperti apa? Apakah pengenalan bahasa secara praktis atau pengenalan bahasa secara hafalan terlebih dahulu? Saya rasa keduanya tidak ada bedanya, lebih baiknya mana ya tergantung sistem kurikulum. Karena semuanya kembali kepada sistem kurikulum. Selanjutnya ada lagi nih Ustaz dari Fakhrul Razi. Bagaimana model pembelajaran yang efektif untuk mengajarkan bahasa Arab di sekolah Islam terpadu, khususnya siswa SD ya. Karena buku-buku bahasa Arab cetakan yang di luar sana, siswa SD sudah diajarkan tentang kaidah nahu atau qawaid, khususnya di kelas 5 dan 6 yang agak sulit untuk memahaminya. Karena sistem pembelajaran bahasa Arab di sekolah terpadu berbeda dengan di pesantren. Mohon ini Ustaz pencerahannya. Ya, saya setuju ya dengan tadi Ustadz Fakhrul Razi mungkin ya, bahwa pengenalan teori nahwu shorof di tingkat sekolah dasar untuk corak sekolah yang memang bukan berbasis pesantren, kita katakan pesantren, yang memang tidak fokus mendalami ilmu bahasa Arab dan ilmu agama, maka hal-hal semacam itu memang kalau bisa belum dikenalkan dulu. Biarkan anak-anak itu hanya mendapatkan bahasa Arab dari hal-hal yang praktis, dari hal-hal yang ya mereka tidak terlalu pusing untuk memikirkannya. Karena kan beda menghafal teori nahwu shorof dengan menghafal misalkan kosakata, itu kan lain. Menghafal kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, itu kan lain. Atau dalam istilah yang sering kita kenal, mustolah ya, atau mufrodat dan sebagainya. Nah, jadi lebih baik tidak mengadopsi ya buku-buku yang semacam itu, nanti bisa Bapak Ibu mencari buku-buku lain yang lebih praktis ya. Ada misalkan ya buku dari Timur Tengah, dari Arab Saudi kalau nggak salah, saya lupa judulnya, tapi ada kalimat linnatiqina bil ghairiha, al-lughatul arabiyyah linnatiqina bil ghairiha. Ya. Atau ya itu deh, Al-Arabiyah lin Nasyiin. Itu hampir tidak ada teori nahwu shorofnya. Jadi belajar bahasa Arab dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Nah kalau yang bahasa Arab nahwu shorofnya itu biar anak-anak pesantren saja ya mempelajari, karena memang tuntutan mereka harus seperti itu. Tapi kalau tuntutan sekolah Islam terpadu, saya rasa tidak ada output misalkan dalam kurikulum di mana peserta didik itu harus tahu nahwu shorof dan lain sebagainya. Itu menambah beban saja bagi saya. Karena kalau sudah nanti mereka biasa mengenal bahasa Arab sehari-hari, nanti pun kalau dikenalkan dengan teori, kan ada struktur katanya. Itu nanti bisa gampang juga. Sudah tahu contoh, tinggal ditambahkan teorinya, mungkin nanti di tingkat SMP-nya atau tingkat SMA-nya, itu baru nanti teorinya. Itu kira-kira Pak Ustadz.
Baik, Ustaz. Satu lagi ini ada dari Abu Muhammad. Yang pertama tentang kedudukan bahasa Arab dalam syariat Islam. Apakah termasuk ibadah apabila kita berusaha menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus yang kedua, beliau bertanya tentang nasihatnya bagaimana cara yang paling praktis bagi pemula seperti beliau agar bisa berbahasa Arab dengan baik, setidaknya bisa memahami bahasa Al-Quran dengan baik. Itu Ustaz. Baik, mohon maaf tadi dari siapa? Dari di sini Abu Muhammad tulisannya di Zoom. Baik. Beliau tidak dari menuliskan. Ustadz Abu Muhammad. Pertama, penggunaan bahasa Arab dalam interaksi sehari-hari ini termasuk ada ya bahasa syariatnya ya. Walaisat minal ibadah. Jadi tidak ada hubungannya dengan konsep ibadah. Apalagi misalkan ya kalau kita ngomong bahasa Arab kok terus dapat pahala gitu ya. Wah, ini nanti orang Indonesia bisa protes ini. Orang Arab yang senang gitu kan. Karena setiap hari mereka dapat pahala. Jadi ini lebih kepada kebiasaan, budaya lokal orang Arab. Dan bagi non-Arab, ya interaksi dengan bahasa Arab itu adalah upaya saja, misalkan ya bagi misalkan saya dengan Ustadz Umar ya, yang memang pernah mengenyam pendidikan di Timur Tengah atau di negara Arab, ya ketika belajar bahasa Arab, kemudian ngomong bahasa Arab, itu tujuannya supaya bisa belajar bahasa Arab ke sana gitu kan. Kalau nggak punya cita-cita ke sana, mungkin nggak belajar seperti itu kan gitu. Tapi kalau punya cita, saya pengen belajar di Timur Tengah, misalkan di Mesir, di Tunisia, di Maroko, ataupun di Saudi Arabia, ya maka dia berusaha untuk mempelajari bahasa Arab dan harus ngomong. Ya, karena kalau cuma belajar, ya nanti pas ujian seleksinya nggak lulus. Karena salah satu materi seleksinya adalah muhadatsah gitu kan, bagaimana orang ini bisa bahasa Arab dengan pronoun atau dengan dengan berbicara gitu, tidak hanya pasif tapi aktif dalam berbahasa. Nah, jadi itu poinnya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk yang pertama, bagaimana kita memulai mempelajari bahasa Arab. Saya rasa kalau zaman sekarang banyak media pembelajaran bahasa Arab, tapi yang paling efektif adalah teman sejawat. Jadi kalau di sekolah Islam terpadu Nurul Fajri ini kita punya Ustadz Umar Latif, ya sering-sering aja ngobrol sama beliau, nanti ajak makan beliau sambil ngomong bahasa Arab gitu kira-kira dalam aktivitas makan. Nanti sering-sering main ke rumah beliau, nanti di rumah beliau pokoknya minta ngomongnya bahasa Arab, diajarin bagaimana ngomong bahasa Arab. Dan sekaligus ya dari situ nanti bisa juga misalkan minta bimbingan beliau untuk ya setidaknya bahasa-bahasa Al-Qur'an itu dibedah atau dikupas maknanya, tidak hanya terjemahannya tapi juga misalkan dengan berdasarkan tafsirnya. Itu paling efektif. Saya rasa kalau sudah usia tenaga pendidik, ya bukan peserta didik lagi, ya maka kelas belajarnya itu adalah teman. Ya, dan teman itu ya paling bisa nanti bisa memberikan dampak lah, gitu kira-kira. Jadi lebih bagus ke seperti itu. Itu Pak Ustadz. Syukron jazilan Ustadz. Baik, untuk peserta ada yang mau bertanya secara langsung? Silahkan. Bapak Ibu Guru atau siswa-siswi SMA IT Nurul Fajri. Silahkan yang mau bertanya langsung kepada Ustadz. Ada yang mau bertanya langsung? Tafadhol.
Ada. Kalau tidak ada pertanyaan terakhir, Ustaz. Ini di chat juga. Dari Bu Amalina Setiani. Bagaimana cara mengimplementasikan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari yang efektif di lingkungan sekolah? Ya, baik. Pertanyaan dari Ibu Amalina Setiani ya. Jadi kalau menanggapi pertanyaan ini, kita tinggal melihat role model beberapa lembaga pendidikan yang memang berhasil untuk mewujudkan lingkungan sekolah bernuansa bahasa Arab. Mungkin yang paling populer ya di Indonesia adalah Gontor atau Pondok Pesantren Darussalam ya di Ponorogo, di mana Gontor ini punya identitas kuat dengan bahasa Arab sehari-hari. Ya. Jadi bagi kalau di sana kan sudah santri ya, santri yang memang ingin belajar di Gontor dan sudah diterima, maka sudah menjadi konsekuensi bagi mereka untuk bisa bahasa Arab sehari-hari. Ada aturan baku, tidak boleh bicara bahasa Indonesia di area pondok sekalipun. Bagi yang melanggar, itu ada konsekuensinya, ada punishment-nya. Gitu. Bagi yang taat nggak ada reward-nya, karena memang sudah aturan. Tapi bagi yang melanggar ada punishment-nya. Nanti hukumannya ya berjenjang, mungkin pertama apa. Ya. Jadi kalau sudah aturan pedoman sekolah seperti itu ya otomatis kan peserta didik menyesuaikan diri, dipaksa gitu. Ya walaupun memang hasilnya itu adalah memang role model pendidikan seperti itu, ya hasilnya memang kompetensi santri bisa bahasa Arab sehari-hari. Di luar itu misalkan apakah bahasa Arabnya teratur sesuai kaidah atau tidak belakangan. Pokoknya kompetensinya santri bisa bahasa Arab sehari-hari. Itu role modelnya di Gontor. Nah, ini salah satu contoh. Ini yang paling populer di Indonesia adalah Gontor. Kemudian yang berikutnya, misalkan role model selanjutnya ya, kalau di luar Gontor atau yang aliansinya, pondok pesantren yang di bawah naungan Gontor, baik itu cabang langsung ataupun pondok alumni, itu semuanya sama coraknya seperti itu, mungkin tinggal standarisasinya berbeda. Kalau di luar itu ada yang modelnya tidak mengedepankan bahasa Arab sehari-hari. Jadi memang mengedepankan tentang kompetensi santri di kaidah. Jadi memang tidak didorong, dipaksa, dihukum kalau nggak bahasa Arab. Tidak. Tapi setiap hari mereka diberikan materi tentang bahasa Arab. Dan ini sudah jadi stimulus juga. Mereka akan berbahasa Arab meskipun tidak ada paksaan. Tapi ada misalkan upaya aturan, misalkan kalau ketemu gurunya harus ngomong bahasa Arab. Tapi kalau sama temannya terserah, silahkan. Jadi minimal dia akan memacu diri untuk bisa bahasa Arab. Minimal kalau ketemu guru, kalau mau ngomong sama guru, kalau bertanya sama guru di kelas, itu harus bisa bahasa Arab. Tapi pondok-pondok ini biasanya lebih penekanannya pada kaidah. Jadi outputnya nanti berbeda dengan yang Gontor. Kalau ini memang bahasa Arab sehari-harinya tidak seaktif dan sebaik Gontor, tapi mereka lebih cakap, ya bahasanya lebih cakap dalam berbahasa Arab. Bahasanya akan lebih mudah dipahami oleh orang Arab
dibandingkan bahasa Arab santri yang mampu berbahasa Arab sehari-hari. Karena orang Arab juga ya mereka walaupun mengerti arti kata satu-satu bahasa Arab, tapi mereka punya struktur yang itu memudahkan mereka untuk memahami apa yang kita bicarakan gitu ya. Jadi ya kalau yang aliansi Gontor itu saya punya teman di Mesir dulu, ceritanya karena seorang santri tidak mau dihukum ya gara-gara ngomong bahasa Indonesia, itu dia mau ke kamar mandi itu bilang sama temennya gitu ya, ana uridu kirdun zahab gitu. Nah, ini kalau Ustaz Umar Latif mungkin udah nyambung ya. Jadi temennya sendiri yang sudah senior ya nggak paham gitu. Kemudian dia ngomong ana artinya saya, uridu artinya mau, kirdun itu artinya kera, dahab itu artinya emas. Jadi dia tuh sebetulnya pengen ngomong saya mau keramas. Minta sampo nggak ngerti bahasa Arabnya, dia ngomong sama temannya ana uridu kirdun dahab. Nah itu yang semacam itu yang bisa terjadi ya ketika orientasi untuk output bahasa Arab sehari-hari tanpa diimbangi dengan yang namanya kaidah kecakapan dalam berbahasa. Nah, yang lebih menarik lagi bahwa hal-hal semacam itu dikombinasi, meskipun harus ada adaptasi lingkungan sekolah. Misalkan di FCT Nurul Fajri, saya tidak akan mengatakan bahwa harus seperti Gontor yang mewajibkan. Kalau tidak bahasa Arab, nanti dihukum. Itu juga tidak mungkin. Karena nuansa dan role model pendidikannya berbeda. Juga tidak mungkin seperti pondok pesantren yang semacam itu tadi, penguatan teori kaidah itu juga role modelnya lain. Tinggal nanti kombinasi dua role model ini diciptakan menjadi role model baru. Apalagi ditambah dengan adanya misalkan seorang native speaker ya, yang itu sangat bisa membantu. Apalagi sekarang era pendidikan PJJ, jarak jauh, saya rasa untuk mencari native speaker yang bisa diminta waktu setiap minggu atau setiap bulan itu gampang. Ya. Jadi sekarang belajar nggak harus datang ke sekolah, lewat PJJ itu misalkan dijadwalkan saja setiap minggu atau setiap bulan sekali. Native speaker kenal anak-anak itu akan lebih sangat membantu sekali. Itu saya rasa bisa jadi nilai tambahnya. Begitu, Ustaz. Baik, Ustaz. Nashkuruka jazila syukur ya Allah. Ya Ustaz Fatihun Nada LCMA ala al-muhadarah al-ilmiyah al-jayyidah fi hadan nahar. Qabla al-ikhtitam nahnu na'khudh surah awalan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara ini, kita ambil screenshot dulu ya. Mohon videonya diaktifkan semuanya, Bapak Ibu. Oke, sudah semua? Baik. Oke, yang pertama dulu ya. Yang pertama sudah. Terus yang kedua, baris kedua. Siap-siap. Oke. Oke, baris terakhir yang ketiga. Yang ketiga ini nggak ada gambarnya. Baik. Baik. Syukron jazilan Ustadz. Syukron kathiran. Untuk Bapak Ibu yang ingin sertifikat, ini linknya sudah saya kirim di chat ya. Mohon diisi nama lengkap, terus email, dan mendapatkan informasi webinar Arabik ini dari siapa? Dari Abro apa gitu ya. Baik. Syukran. Syukran ala ihtimamikum wastimaikum. Qabla dalik
kita tutup hayya naftatim bilhamdalillah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum syukran ala istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Insyaallah. Syukran Ustaz. Naqabilukum insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untung linknya sudah ada ya di chat. Linknya silahkan diisi Bapak Ibu bagi yang menginginkan sertifikat webinar ini. Ada di chat. Linknya sudah ada di chat. Hai. Menjalin uang dengan menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju, pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera.